Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kalian bisa menerima informasi pada video kali ini. Baik, pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, manusia dari sejak zaman dahulu hingga sekarang selalu berinovasi, ya, mencari cara bagaimana mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ada hal-hal yang mempengaruhinya. Ya, jadi tidak serta-merta tiba-tiba eh, teknologi informasi dan komunikasi itu seperti sekarang, tapi melalui beberapa tahapan-tahapan perkembangan. Ya, apa saja hal-hal yang mempengaruhinya? Yang pertama, dimulai dari sejarah baca tulis, ya. Dilanjutkan dengan penemuan alat cetak. Lalu berhubungan dengan sejarah alat komunikasi. Dan yang terakhir dipengaruhi dengan sejarah bilangan dan alat hitung. Lalu bagaimana hal-hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangannya? Ya, kita bisa mulai dari sejarah baca tulis. Ya. Jadi menurut para ahli, manusia purba itu berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat. Mereka belum bisa berkomunikasi menggunakan bahasa lisan. Jadi mereka hanya menggunakan gerakan tangan maupun dengusan supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Walaupun pada saat itu belum ditemukan alat tulis menulis dan cara menulis, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dan mereka alami belum bisa dicatat. Ya. Seperti yang kalian tak ketahui bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengingat. Ya, keadaan inilah yang mendorong manusia mencari cara sebagaimana supaya bisa menyimpan informasi yang pernah mungkin dilihat, mungkin didengar, atau mungkin pernah mereka alami. Ya, manusia purba pun pada zaman itu sudah mencari cara bagaimana menyimpan informasi. Mereka menyimpan informasi dalam bentuk gambar, lukisan, simbol tali, ukir-ukiran maupun prasasti. Jadi banyak media yang telah digunakan oleh manusia purba. Mereka menggambar atau menyimpan informasi itu melalui dinding gua, batu, tulang, pohon maupun tanah liat. Ya, ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya itu adanya penemuan lukisan binatang pada dinding gua di benua Afrika. Ya, masa di mana manusia purba itu belum bisa menyimpan informasi, belum bisa membaca dan menulis, zaman itu disebut dengan zaman prasejarah atau prehistorik. Nah, berikutnya berkembang setelah manusia purba itu menyimpan informasi dalam bentuk lukisan maupun gambar. Di kemudian hari manusia mulai bisa membaca dan menulis. Hal ini dilakukan oleh bangsa Sumeria yang diyakini sebagai bangsa yang pertama kali bisa membaca dan menulis. Jadi buktinya adalah penemuan tulisan pada lempeng tanah liat yang dibuat sekitar tahun 4100 sebelum Masehi sampai tahun 3800 sebelum Masehi. Tidak hanya bangsa Sumeria, bangsa Mesir kuno pun sudah mulai dapat membaca dan menulis. Mereka menulis menggunakan gambar-gambar atau piktograf. Ya. Bangsa Mesir kuno mulai menulis pada lembaran-lembaran papirus sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Ya, jadi manusia mencari cara untuk membuat alat yang bisa digunakan
untuk menulis. Salah satunya adalah papirus. Ya, papirus itu adalah sejenis tanaman yang banyak dijumpai di sepanjang Sungai Nil. Ya, papirus diolah menjadi lembaran-lembaran yang bisa ditulis. Menulis informasi di lembaran papirus itu dirasa lebih mudah daripada di zaman purba, yang mana mereka harus menulis di batu atau di tanah liat. Ya, ini ya. Jadi manusia mulai menemukan alat untuk menulis, untuk menyimpan informasi. Di antaranya yaitu papirus, parchment, dan pada tahun 1600 sebelum Masehi bangsa Cina itu mulai menggunakan huruf kanji. Ya, dan 3000 tahun setelah penemuan papirus, bangsa Cina menemukan kertas. Di mana kertas tentunya dirasa lebih mudah digunakan untuk menulis daripada papirus atau parchment. Ya, berikutnya, setelah manusia menemukan alat untuk menulis, manusia mengalami yang namanya kesulitan ketika mereka sudah membuat naskah atau membuat dokumen, ya, atau buku, di mana ketika mereka mau menggandakan itu kesulitan. Karena apa? Karena harus menulis ulang. Maka mereka mencari cara bagaimana supaya menulisnya itu bisa lebih cepat. Maka mereka mencari cara dengan membuat alat cetak. Nah, di mana di sini ada penemuan alat cetak, ya, di mana ketika menggunakan alat cetak itu menggandakan naskah atau menggandakan buku itu dirasa lebih cepat. Ya, dari sejarah alat-alat tersebut, ya, semuanya ditujukan untuk dapat menyimpan informasi atau merekam informasi. Akhirnya pada masa modern sekarang ini manusia bisa membuat alat penyimpanan digital, ya, di mana penyimpanan digital ini dirasa lebih ekonomis dan memiliki umur yang lama. Berikutnya, sejarah alat komunikasi atau alat telekomunikasi, di mana manusia mencari cara supaya bisa berkomunikasi tidak hanya dengan orang-orang yang jaraknya berdekatan, tapi bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Ya, pada zaman purba manusia itu sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya saja mereka kesulitan ketika akan berkomunikasi tapi dalam jarak jauh. Akhirnya pada suatu masa suku Indian itu memanfaatkan asap, ya, untuk berkomunikasi jarak jauh dengan membuat isyarat dengan pola tertentu. Mereka membakar ranting, dahan, bahkan barang sejenis kain, yang mana dia membuat pola tertentu, membuat isyarat dengan pola tertentu supaya orang yang dari jarak jauh itu bisa berkomunikasi dengannya. Ya. Berikutnya, manusia mulai memanfaatkan hewan atau binatang untuk mengirim pesan. Salah satunya mereka menggunakan merpati, ya, di mana merpati ini bisa digunakan untuk mengirim pesan kepada orang lain yang jaraknya berjauhan, ya, yang jauh dari dirinya. Berikutnya, telekomunikasi mulai berkembang sejak ditemukannya alat yang namanya telegraf, di mana dengan telegraf manusia bisa berkirim pesan menggunakan kode atau sandi Morse. Hanya saja menggunakan telegraf ini terbatas, tidak semua orang memilikinya. Berikutnya, manusia mulai menemukan telepon, di mana mereka bisa mengirimkan pesan dalam bentuk suara dan dalam jarak yang cukup jauh. Hanya saja telepon ini pada masa itu terhambat ketika wilayahnya itu dipisahkan oleh laut. Dari adanya telepon, manusia mulai mencari cara. Mereka akhirnya menemukan
pesawat radio yang jangkauannya lebih luas daripada telepon pada saat itu, di mana dengan radio jangkauannya bisa melewati lautan. Ya. Selanjutnya, kalau tadi telepon hanya bisa mengirimkan dalam bentuk suara dan radio juga hanya dalam bentuk suara, maka manusia mulai mengembangkan, akhirnya menemukan televisi, di mana dengan televisi ini bisa menyampaikan informasi berupa suara dan gambar bergerak. Ya, ini sudah mulai canggih ya. Jadi bisa mengirimkan suara dan gambar bergerak, tentunya dengan bantuan satelit yang ditempatkan di luar angkasa. Ya, akhirnya teknologi cukup berkembang pesat ketika adanya penemuan internet, di mana dengan internet itu manusia dapat mengirim dan menerima informasi berupa gambar, suara, video, teks, dan informasi lainnya. Jadi peralatan-peralatan tadi bisa terkemas, ya, bisa dikemas menjadi satu dengan adanya internet. Ya, kita masuk ke sejarah bilangan dan alat hitung. Manusia purba zaman dulu itu belum mengenal lambang bilangan, kayak angka-angka itu mereka belum mengenal. Tetapi mereka sudah dapat menghitung menggunakan tangan dan jari. Mereka gunakan untuk menghitung benda seperti buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya dengan menggunakan anggota tubuh mereka seperti tangan maupun jari. Pada akhirnya muncul alat hitung pada tahun 3000 sebelum Masehi di Babilonia. Ya, di Babilonia sendiri ada penemuan alat hitung yang diberi nama abakus. Tetapi tidak hanya dari Babilonia, Cina pun sudah mulai menemukan alat hitung yang disebut dengan sipoa. Dan Jerman juga sudah menemukan alat hitung yang disebut dengan soroban. Masyarakat primitif, ya, salah satunya suku Inka, itu mereka membuat alat hitung berupa simpul tali untuk mencatat perhitungan. Simpul tali itu disebut dengan nama kuipu atau kipu. Sistem simpul ini dianggap sebagai sistem lambang bilangan pertama yang akhirnya nantinya akan dikembangkan. Ya, jadi sistem-sistem simpul inilah yang mengawali sistem lambang bilangan. Ya, lambang bilangan mulai berkembang. Ya, lambang bilangan ini dari India lalu dikembangkan oleh bangsa Arab. Ya, lambang bilangan yang dikembangkan oleh bangsa Arab ini adalah lambang bilangan yang akhirnya dikenal dan diterima oleh seluruh dunia. Ya, manusia mulai membutuhkan alat menghitung yang cepat dan akurat. Maka dari itu mereka mulai melakukan penelitian, ya, uji coba dan lain sebagainya. Akhirnya ada seorang tokoh yang bernama Leonardo da Vinci menemukan ide untuk membuat mesin hitung. Tapi sayangnya dia hanya sampai pembuatan sketsa. Tapi Leonardo da Vinci ini belum sampai membuat, hanya masih berupa ide, belum terrealisasi. Kemudian pada tahun 1641 sampai 1647 ada seorang tokoh bernama Blaise Pascal. Dia itu membuat mesin hitung berupa roda-roda mekanis serta cakra yang bernomor. Ya, mesin hitung dari Blaise Pascal ini diberi nama Pascaline. Tapi kemampuannya baru hanya dapat menjumlahkan 2 bilangan dan melakukan simulasi pengurangan 2 bilangan. Ya, Pascal pada awalnya itu dikenal sebagai penemu kalkulator pertama atau mesin hitung pertama. Tetapi ada tokoh lain
yang memiliki bukti lain bahwa seseorang yang bernama Wilhelm Sicard itu telah menemukan kalkulator mekanik sebelum Pascal. Ya, kalkulator mekaniknya itu diberi nama calculating clock atau Sicard kalkulator yang dibuat pada tahun 1623, di mana pada tahun tersebut Blaise Pascal itu lahir. Ya. Pada tahun 1673, Gottfried Wilhelm Leibniz, ahli matematika Jerman, berhasil menciptakan mesin kalkulator mekanik. Ya, ini sudah mulai canggih ya. Kalkulatornya itu bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Ya, kalkulator mekanik ini menggunakan roda-roda yang disebut dengan roda Leibniz. Ya, dari kesimpulan pelajaran kita kali ini, jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak lepas dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk apa? Yang pertama, untuk menyimpan informasi. Kemudian kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Berkomunikasi di sini tidak berkomunikasi jarak dekat ya, tapi telekomunikasi, berkomunikasi jarak jauh. Berikutnya yaitu melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Kebutuhan manusia untuk menyimpan informasi, telekomunikasi, melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat, itu kesemuanya bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat terkini, yaitu komputer. Dan setelah ditemukannya komputer, berkembang menjadi perangkat yang lebih simpel lagi, yaitu adanya handphone, di mana kedua alat itu bisa berfungsi lebih baik lagi dengan adanya internet. Ya. Sebenarnya komputer itu awalnya berasal dari kata to compute, yang mana artinya adalah untuk menghitung. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu melahirkan banyak sekali alat-alat ya, tapi yang sekarang cukup banyak digunakan dan sangat bermanfaat antara lain komputer, handphone, dan internet. Yaitu bisa membantu mempermudah kebutuhan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.